Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan sel nih, maka hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Nah, setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Mengapa? Mengapa makhluk hidup itu selalu bereproduksi? Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah mempertahankan keberadaan jenisnya. Ya, demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia itu ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan yang memiliki sistem reproduksi yang berbeda tapi saling berhubungan, ya seperti itu. Di sini akan kita bahas dulu tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki, ya, yang terdiri atas ada sepasang testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada uretra, penis, ada juga kelenjar seks yang terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar chopper, ya. Yang pertama akan kita bahas adalah testis. Testis itu yang mana? Ini, yang berwarna biru ini, ya. Ini testis nih, ini testis, ya. Testis itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, apakah hormon testosteron itu ada di perempuan? Tidak, ya. Hormon testosteron itu hanya ada di laki-laki. Ditandai dengan apa kalau hormon testosteron sudah bekerja pada tubuh anak laki-laki? Ya, ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut di muka, misalkan apa? Misalkan jenggot, kumis, atau ditandai dengan suara yang membesar. Biasanya anak laki-laki itu ketika dia sudah akil balik atau sudah memasuki masa pubertas, maka akan ditandai dengan membesarnya suara, seperti itu ya. Dan pada saat ini juga sperma mulai dihasilkan ya. Kemudian ada skrotum. Skrotum itu yang mana? Yang ini tadi testis. Nah, ini ada kantung pembungkus si testis tadi yang berfungsi sebagai pelindung testis yang berada di luar tubuh dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma ya. Kemudian selanjutnya adalah fasa diferensia. Fasa diferensia yang mana? Yang ini nih, yang ini garis panjang ini adalah fasa diferensia, menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ada lagi epididymis dekatan dengan si vas deferens ini. Ini jadi testis, epididymis, dan vas deferens. Ini epididymisnya ya nak ya, nih ya. Nah, epididymis berfungsi sebagai apa? Tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma ya. Kemudian ada lagi vas deferens atau saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi ini, ductus ejaculatorius ini ya. Ini. Kemudian ada lagi uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin ya. Kemudian ada kelenjar tambahannya, yaitu vesica seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Kemudian ada semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kemudian ada kelenjar tambahan, yaitu kelenjar prostat dan kelenjar chopper. Kelenjar ini menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma nanti ketika membuahi si sel telur atau ovum ya. Nah, ada penis. Penis merupakan ini penis ya. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau disebut juga sebagai alat kopulasi. Nah, sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urineria. Kemudian testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah alat-alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium. Ini ovarium. Nah, yang seperti dua itu ya, kanan kiri. Ini ovarium, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Sepasang ovarium. Kemudian ada oviduk. Oviduk itu ini. Nah, ini oviduk. Ini oviduk. Oviduk itu disebut juga dengan tuba Fallopi atau saluran telur ya. Kemudian ada uterus. Ini uterus atau kita sering juga menyebutnya itu dengan rahim ya. Kemudian ada organ kelamin bagian luar di sini ya. Ini organ kelamin bagian luar terdiri atas vagina. Kemudian ada vulva seperti itu ya. Nah,
Kita bahas sekarang fungsinya masing-masing. Ovarium. Ovarium ini adalah tempat terbentuknya sel telur, ya. Jadi sel telur itu dibentuk di sini, ovarium atau indung telur. Sel telur itu nanti ada di dalam sini nih. Ini sel telur di dalam sini. Terbentuknya di ovarium, ya. Merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum dan mengekskresi hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron itu ditandai dengan apa? Kalau wanita itu misalkan nanti membesarnya payudara atau nanti dia mulai menstruasi dan lain sebagainya, itu akan kita bahas lagi nanti di pertumbuhan dan perkembangan manusia di proses menstruasi juga, ya nak ya. Nah ini nanti di sini, nanti setelah si ovum ini matang, maka ovum ini akan keluar dari sini, dia akan melewati ini ya, keluar dari sini dan nanti akan ada sperma yang masuk melalui vagina. Nanti di sini akan bertemulah antara si sperma ini dengan ovum yang keluar dari indung telur ini akan bertemunya nanti di sini, di oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Nanti itu akan kita bahas juga di materi selanjutnya mengenai proses fertilisasi, ya. Nah, kemudian tadi sudah ini dibahas menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya, ya. Ini sel telurnya nih sel telurnya, ya. Kemudian nanti akan fungsi selanjutnya itu adalah uterus atau rahim di sini, ya. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali, ya. Coba kalau misalkan kita lihat ibu hamil tuh perutnya sampai sebesar itu, tapi kok nggak robek ya, atau nggak pecah seperti itu kan kira-kira, karena dia elastis, mampu mengembang hingga 500 kali dan akan kembali ke semula juga, ya. Kemudian nanti akan kita bahas juga vagina. Ini vagina ini adalah bagian luar, ya. Nah, ini vagina, ada leher rahim dan lain sebagainya. Tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran, ya nak ya. Nah, ada organ kelamin luar, ada klitoris, ada struktur yang sama dengan penis atau vulva, terdiri atas labium mayor dan labium minor, lubang saluran kencing, ada lubang vagina dan fundus atau bagian lipatan paha. Ini cukup kita ketahui saja untuk SMP, ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih mendalam ketika SMA, ya. Nah, di sini ada pembentukan sel kelamin, pembentukan sperma atau spermatogenesis nama lainnya, ya. Terjadi di dalam testis, ya jelas karena dia sperma, jadi di tubuh laki-laki, ya. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara meiosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis dan membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Ingat kan kemarin perbedaan antara pembelahan secara mitosis dan meiosis, ya. Kemudian lagi ada pembentukan sel kelamin pada perempuan atau pembentukan ovum atau disebut dengan istilahnya oogenesis. Terjadi di dalam ovarium. Ovarium tadi apa fungsinya? Sebagai tempat pembentukan sel telur, ya. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ini adalah bagian proses pembentukan ovum, ya nak ya. Oke, terima kasih untuk materi kita hari ini. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung di Google Classroom atau bisa nanti langsung WA di grup kita seperti biasa, ya. Jangan lupa minggu depan materi kita selanjutnya itu membahas tentang manfaat berhitan, proses menstruasi, proses fertilisasi, perkembangan janin dalam uterus tadi, ya nak ya. Semoga kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Sekian dari Miss, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.